Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Karani, dan masih kita akan membahas mengenai tema kita hari ini, tumor mediastinum. Bersama Dr. Aditya Ginting, spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular. Di sini masih bersama saya, Dr. Adit. Halo Ya, dokter. halo. Kita kembali lagi. Kita lanjutkan. Dokter, untuk tumor mediastinum ini apakah juga bisa menyerang anak-anak, dok? Biasanya yang terkena itu di usia berapa, dokter? Atau apakah ada faktor risiko tertentu, usia-usia tertentu yang bisa terserang tumor mediastinum ini? Oke, tumor mediastinum ini balik lagi, ini tumor yang unik karena dia bisa menyerang anak-anak di bawah 15 tahun ataupun bahkan menyerang dewasa di atas usia 15 tahun. Nah, biasanya ini tumor mediastinum yang di bawah 15 tahun itu, yang pada anak-anak itu ada namanya sel germinal. Jadi dari sel-sel yang germ, yang dari sel-sel yang primitif, yang dari bayi itu, dia masih tetap berada di tubuh itu, sehingga nanti seiring dengan perkembangannya, sel-sel primitif itu akan berkembang juga menjadi tumor mediastinum. Tapi juga bisa menyerang pada usia di atas 15 tahun. Dan yang menyerang di atas 15 tahun itu biasanya sel-selnya beda lagi, bukan sel-sel dari primitif. Dan itu penting juga makanya pemeriksaan-pemeriksaan secara detail untuk orang tua ya, orang tua yang baru melahirkan anaknya atau yang sudah usia di bawah 15 tahun itu mesti teliti dia untuk memperhatikan anaknya, organ apa aja sih yang normal di anaknya atau yang tidak normal di anaknya, atau perhatikan juga dia sering sesak kah atau sering batuk kah. Oke, baik. Kemudian dokter, bagaimana mendeteksi dini atau mendiagnosis tadi ya dokter tumor mediastinum ini, dok? Oke, jadi orang Indonesia atau kebanyakan orang kalau belum sakit, biasanya kan jarang datang ke dokter ya. Ya, biasanya seperti itu. Jadi budaya atau tradisi ini mesti dirubah. Jadi sebaiknya dari awal sudah datang ke dokter untuk medical check-up lah minimal. Minimal itu 1 tahun sekali, di medical check-up, diperiksa, dan setidaknya nanti kan pemeriksaan untuk mengetahui tumor mediastinum yang paling simpel, biasanya nanti dokter akan memeriksakan X-ray toraks, X-ray dada. Nah, X-ray dada ini yang paling simpel dan dari situ sudah bisa tahu, oh ini ada tumor mediastinum di rongga dadanya pasien tersebut. Nah, setelah ketahuan ada X-ray foto ada tumornya, nanti yang berikutnya adalah pemeriksaan CT scan. Jadi, X-ray foto, CT scan ini udah satu paket lah untuk menegakkan diagnosa dari tumor mediastinum. Nah, CT scan ini akan lebih detail lagi untuk mengetahui tumor mediastinum itu lokasinya ada di mana, dan organ-organ di sekitarnya apakah menekan organ lainnya di rongga mediastinum, itu bisa diketahui dari CT scan. Nah, setelah CT scan ada lagi yang lebih canggih, yang lebih advance, itu adalah MRI. MRI ini biasanya untuk mengetahui tumor itu sudah invasif kah ke pembuluh darah kah, atau invasif ke pembuluh kelenjar getah bening, itu bisa diketahui dari MRI. Tapi yang paling simpel, yang paling awal bisa dilakukan untuk tumor mediastinum adalah pemeriksaan X-ray fototoraks. Oke, baik. Kemudian sebetulnya dokter, tanda-tanda apa dokter yang dirasakan sampai rasanya ini adalah waktunya untuk pergi ke dokter gitu, dokter? Jadi kapan harus ke dokter, gejala-gejala apa yang dirasakan, karena mungkin orang kan tidak banyak yang aware akan tumor mediastinum ini ya, dok ya? Gitu. Iya, betul. Jadi tumor mediastinum ini uniknya lagi, dia kalau masih kecil, dia itu tidak menunjukkan gejala apapun. Jadi bisa-bisa tahu, biasanya nih ya, ketahuan itu pas medical check-up di kantor. Jadi pas medical check-up di foto X-ray, baru ketahuan ada tumor mediastinum. Nah, solusinya adalah, ya itu tadi. Jadi kita jangan merasakan ada gejala baru pergi ke dokter. At least minimal, sekarang kan udah banyak asuransi ya. Asuransi kan
kalau asuransi itu kan bebas free-nya kalau nggak salah setahun sekali ya periksa ke dokter. Nah, itulah dimanfaatkan untuk periksa karena memang gejala ini kalau yang kecil ini memang tidak terlalu signifikan. Kecuali kalau sudah membesar, sudah menekan, yang seperti saya bilang tadi gejala kompresif, itu barulah muncul gejala seperti batuk, seperti sesak, ataupun bahkan pembengkakan di organ-organ sekitar yang ditekan oleh tumor mediastinum itu. Jadi dimanfaatkan itu ya. Jadi yang asuransi atau yang kalau nggak asuransi yang dari kantor supaya kita lebih tahu secara dini ini tumor mediastinumnya sudah stage berapa, stadium berapa. Semakin dini diketahui tumor mediastinum, nah ini pelaksanaannya akan lebih simpel dibanding kalau sudah lebih besar dan ternyata ganas, itu lebih kompleks untuk pembedahannya. Oke. Kemudian dokter, untuk pengobatannya sendiri dokter seperti apa? Apakah harus dibedah juga, dilakukan operasi atau seperti apa dok? Oke, jadi untuk terapi atau penataalaksanaan tumor ini, jadi kita awalnya mesti tegakkan diagnosa dulu ya dari foto ronsen tadi dan CT scan. Kemudian setelah itu memakai jarum itu ditusukkan ke tumornya dengan jarum yang kecil, itu pemeriksaan patologi biasanya, patologi anatomi. Nah, itu diketahui dulu selnya ini sel apa nih, karena banyak selnya, ada bisa sel jinak atau sel ganas. Nah, seandainya nanti selnya jinak, ya pasti harus dibedah kalau selnya jinak. Tapi kalau nanti selnya ternyata ganas, harus dibedah juga dan ditambah dengan kemoterapi atau radioterapi. Baik, tapi apakah bisa sembuh total atau suatu saat tumornya bisa balik lagi gitu dok? Iya, jadi chance untuk residif atau kambuh kembali itu tetap ada ya, setiap tumor pasti ada. Di mediastinum ini tergantung dari sel-sel yang tadi ya, jadi dari CT scan udah menekan atau menyebar kemana, MRI-nya menyebar kemana, dan biasanya kalau memang tumor mediastinum itu masih terlokalisasi, jadi belum menempel atau belum menyebar ke organ lain, tingkat residifnya sangat kecil, bahkan tidak akan terulang lagi atau tidak akan kambuh lagi. Tapi seandainya kalau tumor mediastinum itu sudah menempel ke organ sekitar, terus sudah invasif ke pembuluh darah, nah itu pembedahannya tidak akan mampu untuk mengangkat semua tumornya. Jadi mungkin ada yang disisakan sebagian, nah sisanya itu akan dibereskan oleh radioterapi atau kemoterapi. Tapi kalau kasus yang seperti ini ya residivisitasnya atau chance untuk kambuh kembalinya lebih besar dibanding kalau tumornya masih jinak dan masih terlokalisasi. Oke, baik. Terakhir dokter, bagaimana mencegahnya dokter ya? Sedangkan tadi mungkin penyebabnya juga sulit kita ketahui ya dokter ya. Apakah ada pencegahannya atau seperti apa dok? Oke, kalau pencegahannya yang paling realistis kita harus menerapkan pola hidup sehat. Seperti tadi dari makan makanan mesti diperhatikan, ya paling nggak mengurangilah yang makanan-makanan yang dibakar. Tapi bukan berarti harus nggak boleh makan itu, bukan ya. Jadi boleh tetap makan sate, boleh, tapi harus dibatasi. Nah, selain itu juga pembatasan makanan yang karsinogenik, selain itu juga pola hidup sehat, seperti olahraga secara teratur, terus istirahat rutin, sehingga untuk meningkatkan imunitas kita. Karena kalau sel itu tidak berkembang, artinya sel itu tidak mampu menembus barrier imunitas kita, dia tidak akan berkembang juga. Oke, baiklah Dokter Aditya. Terima kasih banyak dokter atas sharing-sharingnya hari ini mengenai tumor mediastinum. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama, terima kasih.
Siap. Itu dia sahabat Eljon, saya dan juga Dr. Aditya sudah membahas mengenai tumor mediastinum yang juga mungkin ada beberapa orang yang baru mengetahui hari ini. Ternyata kita tahu apa tadi gejala-gejalanya, kemudian juga yang paling penting adalah pencegahan yang tadi juga Dr. Adit katakan, makan makanan yang bakar-bakaran jangan terlalu banyak gitu ya dokter ya. Kemudian pola hidup sehat juga jangan lupa rajin berolahraga. Jadi kalau pola hidup kita sehat mungkin tidak hanya seluruh penyakit mungkin bisa kita hindari begitu ya dokter. Jangan lupa juga rajin berolahraga. Semoga berguna dan bermanfaat untuk kita semua, sahabat Eljon. Saya Cynthia Kusumarani dan juga Dr. Aditya Ginting, dokter spesialis bedah toraks, kardiak dan vaskular, pamit undur diri. Sampai jumpa. Hai Sobat Eljon, sudah selesai nontonnya? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk dapat update terbaru dari Eljon TV.